merupakan salah satu jenis usaha kecil yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Karena keberadaan UMKM juga memberikan pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya UMKM juga berdampak dengan kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun non-ekonomi. Hal itu juga berlaku dengan UMKM Lilik Tempe. UMKM ini terbentuk dengan munculnya keahlian dari diri sendiri dalam membuat tempe, sehingga memunculkan sebuah ide untuk membentuk usaha kecil sampai sudah bergerak di ranah yang lebih luas. Dengan kemampuan yang dimiliki dan usaha yang dibentuk, maka hal itu memberikan peran penting di tengah masyarakat. Praktik pengalaman lapangan atau PPL gelombang 3 dilaksanakan pada awal tahun 2021, tepatnya dimulai tanggal 20 September sampai 22 Oktober 2021. PPL gelombang 3 Febi Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun ini masih sama dengan PPL tahun sebelumnya. Dengan melakukannya secara daring, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, dan harus mematuhi protokol kesehatan untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19 yang ada. Saya Belanda Trimulya Aziza Putri Artino, melakukan praktik pengalaman lapangan bertempat di UMKM Lilik Tempe yang terletak di Desa Keranding, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Trenggalek. Lokasi PPL dilaksanakan pada UMKM dan lembaga masing-masing. Kegiatan yang dilaksanakan selama praktik pengalaman lapangan yaitu melakukan wawancara atau observasi dengan pemilik UMKM atau kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan data yang dibutuhkan. Selain itu, saya melakukan observasi mengenai proses pembuatan tempe dan membantu dalam proses tersebut guna mendapatkan informasi dan dokumentasi secara detail. Ketika saya melakukan observasi di UMKM Lilik Tempe, saya membantu proses pembuatan tempe, yaitu dengan proses penggilingan. Proses ini adalah proses di mana kedelai digiling guna untuk memisahkan agar kedelai terbelah menjadi dua. Hal ini dilakukan secara berkali-kali sampai semua kedelai telah terbelah. Setelah itu dilanjutkan dengan proses perambangan. Proses perambangan merupakan proses di mana kedelai dibersihkan sampai kulit kedelai terpisah sendirinya. Hal itu dilakukan berulang-ulang sampai kulit dan kedelai terpisah hingga bersih.
Hal ini merupakan proses yang bertujuan agar rasa tempe menjadi lebih enak atau beda dari yang lainnya. Setelah dilakukan perambangan, saya membantu melihat bagaimana cara mencuci kedelai. Hal ini bertujuan untuk membersihkan kulit-kulit yang mungkin masih tertinggal setelah perambangan. Setelah dicuci dengan bersih, maka kedelai akan diberi air atau didiamkan dalam semalam. Di hari berikutnya, saya melakukan observasi dengan membantu proses perebusan kedelai. Proses ini dilakukan setelah kedelai direndam dalam waktu semalam. Kedelai direbus bertujuan agar kedelai tidak keras, melunakkan kedelai agar memiliki citra rasa yang empuk dan lembut. Setelah saya membantu proses perebusan, selanjutnya saya membantu proses perabukan. Proses perabukan dilakukan setelah kedelai yang direbus didinginkan. Perabukan dilakukan dengan menaburkan tepung beras dan ragi ke kedelai yang sudah dingin. Hal ini bertujuan agar ketika kedelai dibungkus dalam waktu setelah 2 hari, maka akan terbentuk menjadi tempe. Setelah saya menaburkan tepung beras dan ragi ke kedelai yang telah didinginkan, maka kedelai tersebut didiamkan selama 1 hari penuh. Setelah itu dapat dilakukan proses pembungkusan. Esoknya saya melakukan observasi kembali di UMKM Lili Tempe untuk membantu proses pembungkusan setelah melewati proses perabukan. Saya belajar bagaimana cara membungkus kedelai yang nantinya akan menjadi tempe. Dalam membangun suatu usaha, pasti akan dihadapi tantangan-tantangan yang luar biasa, dan terdapat permasalahan yang harus dihadapi oleh pemilik usaha tersebut. Pada saat saya melakukan PPL pada UMKM Lili Tempe, saya menemukan permasalahan seperti halnya angsuran macet, daya saing yang tinggi, dan mengenai pendapatan usaha. Peran pembiayaan kredit usaha rakyat Bank BRI memang memberikan bantuan dalam membantu kesejahteraan UMKM. Namun, dengan adanya pandemi dan kewajiban untuk melunasi angsuran pembiayaan tersebut, juga memberikan permasalahan kepada pihak UMKM. Selain itu, timbulnya daya saing yang tinggi dengan keberadaan usaha di Trenggalek yang semakin banyak dan luas, tentu memberikan tekanan yang luar biasa kepada pihak UMKM. Dengan adanya daya saing, maka juga mempengaruhi harga pasar pada usaha tersebut, seperti perihal harga yang harus disesuaikan dengan pasaran,
dan menentukan permintaan konsumen guna meningkatkan kepuasan konsumen. Berdasarkan analisis permasalahan yang saya amati dalam UMKM Lilik Tempe di Desa Keranding, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Trenggalek, untuk mewujudkan peran pembiayaan kredit usaha rakyat dalam membantu kesejahteraan UMKM, guna meningkatkan kualitas pelayanan Islami dan kepuasan konsumen, yaitu yang pertama, pembiayaan yang diambil oleh pihak UMKM, yakni pembiayaan kredit usaha rakyat di Bank BRI Trenggalek digunakan dengan baik untuk membeli alat modern, transportasi seperti motor, guna mempermudah ketika berjualan keliling dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik. Yang kedua, permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pandemi, yaitu pendapatan menurun, daya saing yang tinggi, dapat diatasi dengan memanfaatkan modal yang ada, yaitu membeli bahan guna meningkatkan kualitas rasa dari produk yang diproduksi untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, terjadinya angsuran manjat yang dihadapi oleh pemilik usaha dapat diselesaikan dengan meminta pihak bank untuk memberikan perpanjangan waktu dalam mengangsur, yang mana seharusnya 1 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali. Selain itu juga diatasi dengan pembayaran tanpa bunga terlebih dahulu.